Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Ponpes Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul, di mana pada kali ini kita akan membahas isu-isu terbaru yang terjadi di Nusantara, terutama bersama Ustadz kita, Ustadz Husnul Azhar. Ya, insya Allah. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ayun juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya, semoga pemirsa di rumah juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal. Oke Ustadz, jadi gini, ada beberapa pertanyaan di mana yang pertama ini kita melihat fenomena umat muslim di Indonesia ya, dengan berbagai macam budaya yang ada di Nusantara, bahwa umat muslim ini memang sudah melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti melaksanakan sholat, puasa, bahkan sampai menunaikan ibadah haji. Namun di satu sisi beberapa umat muslim ini masih terbawa dengan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama terutama seperti itu. Nah, maka dari itu apakah budaya-budaya ini bisa diterima dengan agama itu yang seperti apa? Yang tidak berlainan arah dengan tauhid atau keyakinan yang sudah diajarkan dalam agama Islam seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Ayun. Jadi sebenarnya agama itu tidak menolak budaya. Maka dalam kajian usul fikih itu ada kaidah yang menyampaikan bahwa al-'adah muhakkamah. Jadi suatu kebudayaan, suatu kebiasaan itu malah bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Artinya tidak kemudian semua budaya itu kemudian ditolak oleh agama Islam. Nah, yang ditolak itu yang mana? Ya, yang ditolak adalah yang memang berlawanan, bertentangan dengan agama Islam itu. Nah, maka termasuk misalnya budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Yang memang kalau kita lihat Indonesia ini memang sangat beragam budayanya. Ya, setiap daerah itu mesti ada kebudayaan yang antara satu daerah dengan yang lainnya itu memang berbeda. Nah, maka kemudian patokannya itu adalah apakah budaya itu sudah melanggar prinsip-prinsip daripada akidah itu atau belum. Kalau budaya itu tidak melanggar ya, prinsip-prinsip dari akidah, maka ya tidak mengapa itu dilakukan. Ya, misalnya di Jawa atau mungkin menyebar di seluruh Indonesia misalnya. Budaya untuk bersilaturahmi ketika Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kan juga mungkin di beberapa negara yang lain juga ada, tetapi tidak kemudian seheboh di Indonesia. Nah, ini kan budaya yang baik ya. Saling berkunjung, kemudian saling memaafkan, itu kan memang dianjurkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka ini budaya yang kemudian sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka bisa untuk kita lanjutkan. Artinya ini termasuk budaya yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam itu. Contoh yang lainnya lagi misalnya adalah budaya bersalaman yang kemudian sampai dicium tangan. Ini kan juga tidak masalah. Karena agama kita itu juga mengajarkan untuk saling menghormati, terutama kepada orang yang lebih tua. Termasuk musafahah, bersalaman itu kan dianjurkan. Nah, kemudian ada budaya yang tadi sampai dengan mencium tangan, yang itu sebagai pertanda penghormatan kepada orang yang lebih tua. Nah, budaya-budaya semacam ini yang memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam, maka tidak mengapa. Ya, tidak kemudian ditolak. Artinya Islam itu tidak kemudian menentang seluruh budaya. Nah, ini yang perlu untuk kita garis bawahi ya. Sehingga kita bisa memilah dan memilih mana budaya yang memang bisa kita apresiasi, yang memang tidak melanggar aturan-aturan syariat, dan mana yang memang itu melanggar yang kemudian harus kita tolak. Nah, maka dalam prinsip akidah itu biasanya ya budaya-budaya yang ada di Nusantara ini kebanyakan
yang itu tidak sesuai, itu adalah berkaitan dengan masalah akidah. Ada keyakinan-keyakinan tertentu yang kemudian mengakibatkan suatu budaya tadi itu ada unsur kesyirikannya. Ya. Dalam kajian akidah itu syirik, ya, atau perilaku musyrik, ya, orang yang melakukan kesyirikan yang namanya musyrik. Ya. Perilaku kesyirikan, ya, itu kan tidak kemudian melulu orang, ya, hamba manusia menyembah kepada selain Allah, kan tidak itu. Tetapi meyakini sesuatu yang seharusnya itu haknya Allah tapi kemudian diberikan kepada selain Allah, itu sudah syirik. Ya, jadi misalnya, ya, mungkin di Jogja, di Bantul ini masih banyak pohon-pohon besar misalnya, ya. Nah, kemudian diyakini bahwa ketika mau melaksanakan suatu acara, misalnya mau mengadakan acara walimahan misalnya, kemudian diyakini, oh ini harus naruh sesajen misalnya di pohon besar itu, atau misalnya menaruh sesuatu di perempatan mana yang itu dianggap di situ ada penunggunya. Nah, padahal dalam perspektif akidah Islam, apapun yang ada di alam ini, ya, termasuk pohon besar tadi, termasuk perempatan tadi, ya, itu seluruhnya adalah yang berkuasa adalah Allah. Nah, kalau kemudian kok kekuasaan kepada pohon tadi, kepada perempatan tadi kok kita berikan kepada yang lain, nah itu sudah termasuk daripada kesyirikan. Maka memang harus hati-hati kita di dalam memilah dan memilih, ya, budaya ini sudah masuknya sudah kemasukan atau ada di dalamnya unsur kesyirikan atau tidak. Nah, jika ada unsur kesyirikannya, maka ya nilai tertinggi yaitu agama tadi, maka harus yang kita menangkan, yang kita pakai, ya, karena kita seorang yang beragama. Nah, tapi jika budaya tadi itu tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan tadi, maka ya bisa kita apresiasi, kita lakukan, ya, karena tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Begitu ya, Tat. Berarti kalau begitu tidak semua budaya di Nusantara itu ditolak oleh agama Islam, kan, Tat? Ya. Nah, lalu bagaimana kita ini bisa memfilter atau menyaring manakah budaya yang masih mengandung unsur kesyirikan dan mana yang tidak, Tat? Ya. Jadi kalau kita kaji dalam kajian tauhid itu, bahwa tauhid itu kan ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian tauhid mulkiyah, yang ketiga tauhid uluhiyah, dan yang keempat tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid yang pertama, tauhid rububiyah, kita meyakini bahwa satu-satunya pencipta, ya, satu-satunya yang menciptakan alam dan seluruh isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan sekaligus yang mengatur. Nah, ini yang pertama. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid mulkiyah, ya, adalah kita meyakini bahwa Allah yang memang menguasai seluruh alam dan seisinya ini. Jadi Allah tidak hanya menciptakan, tetapi Allah juga menguasai seluruh hukum yang menyertai ciptaannya itu. Nah, kemudian berlanjut kepada tauhid yang ketiga, ya, setelah manusia itu meyakini bahwa Allah itu adalah penciptanya, Allah itu yang menguasainya, kemudian yang ketiga, maka hanya Allah yang disembah, tidak ada yang lain. Nah, kemudian tauhid yang keempat adalah tauhid asma wa sifat. Maka manusia kemudian harus meyakini bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat yang memang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keempat-empatnya ini tidak boleh salah satunya ditinggal. Ya, jadi misalnya seseorang hanya bertauhid rububiyah saja, dia meyakini bahwa Allah itu penciptanya, kemudian dia juga menyembah kepada Allah, berarti dia sudah meyakini tauhid uluhiyahnya. Tapi kok tadi kemudian dia masih meyakini adanya kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah masuk pada kesyirikan.
misal fenomena yang ada di pantai selatan misalnya. Itu kan ada budaya melarung kepala kerbau misalnya. Nah, kalau itu tidak dilakukan nanti kemudian dipercayai nanti yang menguasai pantai selatan itu nanti akan ngamuk misalnya, akan marah misalnya. Nah, padahal ya dia tadi sudah meyakini Allah itu pencipta dan penciptanya dan pencipta alam ini. Kemudian dia juga sudah sampai di tauhid uluhiyah. Dia sudah menyembah Allah, tetapi dia masih memberikan keyakinannya bahwa ada suatu hal ya yang kemudian itu diyakini punya kekuatan tadi, yaitu yang menguasai pantai selatan itu misalnya ya. Kemudian dia harus memberikan sajen berupa kepala kerbau ataupun yang lain tadi. Nah, ini sudah masuk kepada kesyirikan ya, karena dia melanggar tauhid mulkiyah tadi. Ya. Begitu juga misalnya dia meyakini bahwa Allah itu Tuhannya. Dia juga meyakini bahwa Allah itu penguasanya. Tauhid rububiyah mulkiyah. Tetapi dia tidak sholat misalnya. Bukan hidup itu cukup bersosialisasi dengan orang lain itu baik, maka itu sudah dianggap cukup ya, tidak usah sholat misalnya. Nah, itu juga salah ya, karena harusnya ketika dia itu meyakini Allah itu Tuhannya, Allah itu penguasanya, maka dia juga harus beribadah kepada Allah. Nah, maka keempat tingkatan tauhid ini tidak boleh ya kemudian ditinggal salah satunya. Keempat-empatnya harus ada. Jadi kalau kita urut dari atas misalnya, ketika seseorang itu sudah meyakini Allah sebagai penciptanya, maka seharusnya dia meyakini Allah itu sebagai penguasanya. Nah, ketika seseorang itu sudah meyakini Allah itu sebagai penguasanya, maka harusnya yang disembah hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka kemudian dia menyembah, dia meminta juga hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka dalam surat Al-Fatihah, ya itu kan sudah sering kita baca itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami itu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, itu yang kemudian sikap yang harus ya dimunculkan dari seorang yang berakidah secara tuntas. Oke, Tat. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim nih dalam memahami konsep tauhid dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu dalam melaksanakan budaya-budaya Nusantara itu tidak terjerumus pada suatu kesyirikan. Ya, jadi tauhid ini memang sangat urgent ya, sangat penting dan menjadi tema sentral dari para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Islam itu. Maka kalau kita baca di dalam buku Sirah Nabawiyah itu, Al-Qur'an itu kan proses turunnya kurang lebih 23 tahun. Ya, dalam kurun waktu itu Nabi juga langsung mendakwahkan isi daripada Al-Qur'an itu. Nah, 13 tahun sendiri Rasulullah SAW itu berdakwah tentang tauhid itu. Nah, maka ketika tauhid itu sudah menghujam di hati para sahabat, maka bisa kita lihat bagaimana Islam itu sangat mudah berkembang. Maka misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj, ya itu kan peristiwa yang sampai saat ini itu kan belum bisa dinalar oleh akal manusia, walaupun sekarang sudah banyak pesawat canggih. Ya, orang-orang yang mungkin terlalu yang terlalu rasional misalnya, mungkin sampai sekarang belum bisa memahami peristiwa itu. Padahal sekarang ini sudah zaman yang sangat modern. Ya. Nah, apalagi dulu, jangankan pesawat, ya. Sepeda motor saja belum ada waktu itu. Tetapi dengan kekuatan akidah, kekuatan tauhid, kekuatan iman yang berhasil disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq misalnya, orang yang pertama kali meyakini, membenarkan
apa yang disampaikan oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kemudian misalnya sahabat-sahabat yang lain ya, yang kemudian juga begitu gigihnya di dalam ikut memperjuangkan agama Islam di awal-awal Islam itu didakwahkan. Ya, sahabat-sahabat yang kemudian termasuk Khulafaur Rasyidin, ya, itu kan juga termasuk daripada sahabat-sahabat yang memiliki kekuatan akidah yang luar biasa, sehingga pengorbanannya ya seperti itu. Nah, kalau tauhid para sahabat itu tidak kuat, akidahnya tidak kuat, tidak mungkin kemudian mau sampai membela agama Allah bersama Nabi seperti itu. Nah, artinya bahwa ya dakwah tentang tauhid, ya, dakwah tentang akidah ini memang dakwah yang harus kita utamakan, dan memang ini termasuk dakwah yang memang berat ya untuk meyakinkan seseorang terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Wah, ini berarti penting bagi kita ya, Tat, untuk sering mengikuti ya kajian tauhid untuk memupuk pemahaman tentang tauhid. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tauhid ini menjadi tema sentral dakwah para nabi dan rasul terdahulu. Maka seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ulaikal ladzina kafaru, ya, terhadap orang-orang yang kafir, bi ayati rabbihi, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa liqa'ihi, dan kufur ya terhadap perjumpaan ya manusia dengan Allah, yaitu adanya hari kiamat. Maka fahabitat a'maluhum, seluruh amalnya akan ditolak. Artinya kalau seseorang itu tidak memiliki tauhid yang lurus seperti yang tadi sudah kita kaji, maka ya kebaikan apapun yang dilakukan maka akan batal secara otomatis. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan Allah nanti tidak akan membuat timbangan, dan tidak akan ditimbang dari keyakinannya itu sudah salah. Nah, saya kira itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini sebagai kesimpulan. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, dan semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup demikian. Syukran. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.